Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang mulia ini, sedikit saya akan sampaikan tentang 8 fitrah yang mesti kita ketahui terkait mengenai anak-anak kita. Ya, ini disampaikan oleh Ustadz Hari Santoso. Ya, dalam bukunya Fitrah Based Learning, beliau menyebutkan bahwa terkait mengenai anak-anak ini ada 8 fitrah yang mesti kita kuatkan kepada mereka. Syukur-syukurnya kita bisa berkolaborasi antara orang tua dengan para dewan guru. Karena boleh jadi ada kita ini merasa sudah kasih ke guru selesai. Padahal Allah Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu fitrah fa abawahu yu'awwidanihi aw yunasranihi aw yumajisanihi. Setiap anak itu kata Rasulullah fitrah lahirnya. Orang tuanya lah. Nah, jadi sinilah peran sebenarnya. Kalau kita lihat, tanggung jawab anak itu sebenarnya bukan terletak kepada guru-gurunya sebenarnya. Bukan terletak kepada lingkungannya saja, tapi yang paling utama adalah Rasulullah mengatakan fa abawahu. Orang tuanya lah. Maka kita lah yang sebenarnya punya peran yang paling penting untuk didik anak-anak kita untuk masa depan mereka. Maka apa yang pertama kita ketahui? Yang pertama adalah beliau menyebutkan fitrah yang dibangun anak-anak kita di usia ini adalah fitrah keimanan. Ini yang pertama mesti dibangun kepada anak-anak kita, khususnya yang di PAUD ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah pembelajaran untuk kondisi PAUD adalah lebih banyak pada kondisi di alam terbuka, kata beliau. Untuk apa? Melihat langsung benda-benda yang nyata. Memang boleh kita pakai media televisi, tetapi sebenarnya kalau ingin lihat yang lebih nyatanya, lebih nampak ya. Itu lihat kucing, siapa yang ciptakan? Allah. Itu lihat tumbuh-tumbuhan, siapa yang ciptakan? Allah. Lihat langit, lihat awan dan sebagainya. Jadi fitrah keimanan ini adalah bagaimana kita mendekatkan kepada anak bahwa pencipta alam semesta yang begitu luar biasa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kadang-kadang kita harus banyak anak-anak tahun ini bermain di luar ruangan, ya, ke alam. Kalau perlu jalan-jalan dari kerjanya, maka tahu seperti itu. Untuk apa? Untuk membangkitkan fitrah keimanannya. Lihat air yang mengalir, lihat hewan-hewan, lihat tumbuh-tumbuhan. Untuk dilatih bahwa sesungguhnya semua yang begitu luar biasa ini ujung-ujungnya adalah ini adalah ciptaan Allah. Yang kedua, fitrah yang mesti digali pada anak kita, fitrah bakat. Jadi anak-anak ini usia 0 sampai 7 tahun itu kita lihat apa bakat dia sebenarnya. Jangan fokus pada kekurangannya, tapi fokus kepada bakat apa yang dimiliki anak kita. Kalau anak-anak ini nampak dan mulai cerewet dari kecilnya, ini bakat jadi guru kayaknya. Nah, jangan kita tahan cerewetnya. Oh iya, cerewet kali kan. Justru diarahkan nantinya. Ya, diarahkan bagaimana dia bisa fitrahnya itu muncul. Umur 7 sampai 10 tahun kasih aktivitas yang menyuruh kepada yang bakat dia. Kalau dia cewek, suruh dia perbanyak nampil di muka umum. Agar apa? Agar bakat yang sudah dimilikinya itu terasah dengan aktivitas kesehariannya. Maka kita sebagai orang tua tahu di bakat kita apa bakat kita dia. Nah, ya. Dia pendiam, dia apa bakatnya? Kasih aktivitas yang menunjang bakatnya. Baru setelah umur 10 tahun kasih guru yang bisa menunjang bakat dia. Misalnya kita tadi katakan cerewet ini, kasih guru yang bisa public speakingnya bagus, kasih guru yang seperti itu untuk menunjang bakat anak-anak kita. Nah ini fitrah bakat ini kita harus sama-sama melihat anak-anak kita ini. Karena anak kita boleh jadi dia nggak paham tentang bakatnya, kitalah sebagai pelatihnya. Ibarat orang main bola, kita ikut main, tapi coachnya, pelatihnya melihat kondisi permainan yang ada. Nah kita lihat apa yang bakat anak-anak kita ini. Kita tentukan, kita lihat, kita kuatkan dia. Sekaligus dengan guru-gurunya berbagi di rumah bagaimana aktivitas untuk anak ini, di sekolah seperti apa pula, agar bakat yang dimilikinya tidak terpendam.
ya tidak terpendam. Ada anak bakat habis speaking tapi karena nggak pernah disuruh nampil, bakatnya terpendam, bakatnya hilang. Nah ini dia, ini fitrah yang kedua. Yang ketiga, yang perlu kita kuatkan lagi adalah fitrah yang perlu kita kembangkan, fitrah belajar dan beramal. Jadi anak ini sebenarnya memang kalau kita satu-satunya yang cepat belajar adalah anak-anak memang. Maaf kalau kita ngomong jorok saja, lingkungan sekitar kita, anak itu cepat tirunya. Tahu artinya anak tidak tahu, yang penting dia ucapin saja. Maka anak-anak yang seperti ini, fitrah belajarnya ini luar biasa ini. Lihat bayi itu tidak pernah putus untuk belajar berjalan, ya, merangkak. Habis itu apa lagi? Mulai dia berdiri, habis itu dia mulai belajar berjalan, jatuh lagi, berkali-kali jatuh, bahkan puluhan kali satu hari dia jatuh untuk belajar untuk berdiri dan berdiri. Jadi anak ini sebenarnya secara fitrah dia sudah punya potensi untuk belajar. Cuma kadang-kadang kita ini yang seringkali menghambat potensinya. Coba kita perhatikan anak kita kalau di mobil atau kita naik motor, apa tuh Mi? Burung. Apa tuh Mi? Burung. Apa tuh Mi? Capek kita, burung kan? Akhirnya kita kadang yang menghambat fitrah dia itu belajar itu. Betul nggak kira-kira ya? Capek ulangin burung itu berkali-kali sama anak itu. Apa tuh? Kalau siapa itu truk, oh itu truk, tapi truk, apa tuh Bi? Truk, apa tuh Bi? Setiap ada truk, apa tuh Bi? Apa tuh Bi? Capek kita lagi truk saja. Tapi itulah fitrah bakat, fitrah dia belajarnya itu. Cuma kadang-kadang kita nggak sabar dalam melihat kondisi anak-anak kita itu. Nah, ini dia. Jadi fitrah belajar ini sebenarnya adalah sesuatu yang penting kita untuk asah terus kepada anak-anak kita. Yang berikutnya adalah fitrah perkembangan anak-anak kita. Anak-anak ini perkembangannya dia tidak serta-merta langsung jadi orang yang luar biasa. Anak baca di sini kadang-kadang maaf ya, kalau di usia-usia dia ini kadang-kadang kita minta dia untuk berbagi mainan. Kadang-kadang begitu. Dia punya mainan nih usia 3 tahun. Kita punya adiknya kayak saya lah. Saya punya anak 2 orang kecil. Ada si Faris, ada si Fakih. Saya beli mainan. Tolonglah pinjamkan kepada adiknya. Dia nggak mau dipinjamkan itu. Bagaimanapun kerasnya kita nyuruh berbagi sama dia, nggak mau dia. Ternyata memang di usia-usia 0 sampai 7 tahun itu egosentrisnya kuat anak itu. Dia individualis, ini punya saya. Nggak bisa kita tekankan berbagi. Masa punya adik nggak bisa berbagi? Kadang kita marah sama anak kita karena kita nggak tahu ilmunya. Masa nggak bisa, kan itu bisa 2 ini. Kasih berbagi satu. Kita marah-marah sama anak kita. Padahal di usia-usia seperti itu sebenarnya dia memang punya ego yang luar biasa. Makanya kenapa Rasulullah menyuruh kita ajarkan kepada anakmu sholat di usia 7 tahun. Itu dia. Tidak usia di bawah itu ya dia ajarkan kita. Tapi mulai usia 7 tahun mulai dia harus kita ajarkan betul-betul masalah sholat. Nah ini dia sebenarnya. Karena pada kondisi yang seperti itu di bawah 7 tahun dia nggak suka dengan gerakan sholat itu. Terlalu kaku bagi dia anak-anak seperti itu. Allahu Akbar. Sebentar segini itu kabur lagi dia. Itu memang seperti itu. Makanya kita harus sama-sama paham tentang perkembangan anak-anak ini. Oh ternyata di usia 0 sampai 7 tahun dia seperti raja kata orang ini. Raja itu dia minta dilayani. Raja itu memang egois dia kadang-kadang. Tidak mau dia bagi mainannya kepada adiknya. Karena begitulah dia. Bagaimana kita orang tua menyikapi itu? Kita santun saja, nah berbagi. Kalau tidak ya sudah. Tak boleh dipaksa anak pada usia di bawah 7 tahun itu untuk paksa bagi mainannya, enggak boleh ternyata. Dan selama ini saya paksa juga bagi. Nanti adik belikan yang lain sama adiknya dibagi-bagi ya gitu kan. Nanti beli lebih besar lagi mainannya, kasih ke adik nanti Bang Faris tidak dapat. Dia nggak peduli gitu. Ternyata kita baca-baca lagi di usia yang di bawah 7 tahun itu mereka memang individualisnya kuat, luar biasa kuat. Nggak usah kita paksa-paksa jadi orang sosial. Karena setelah umur 7 tahun baru fitrah sosialnya itu mulai bermain. Ya, langsung saja, otomatis saja dia. Nggak perlu kita sebenarnya paksa-paksa saja otomatis sosial itu. Tapi tidak di usia di bawah 7 tahun, di usia di atas itu.
Nah, ini ya. Yang kelima adalah fitrah seksualitas dan cinta. Jadi anak ini memang kalau anak yang perempuan, yang laki-laki tentu dibedakan mainannya. Ini untuk mainan anak-anak perempuan, mainan laki-laki. Jadi ini kayak saya punya anak laki-laki, si Pipa sama si Nita itu punya adik kan laki-laki dua-duanya. Pakai jilbab nggak boleh, jilbab bukan untuk anak laki-laki. Kita harus betul-betul ini boneka, boneka bukan untuk anak laki-laki. Ini bilang, jadi kita ajarkan juga, ini laki-laki, ini perempuan. Abang-abangnya yang laki-laki kasih bilang, kasih sesuatu yang menunjang kepada dia itu seorang laki-laki permainannya. Ini juga harus kita kuatkan juga, ya, terkait mengenai fitrah seksualitas dan fitrah cinta kita. Ini untuk apa? Mengidentifikasi bahwa dia laki-laki, bahwa dia perempuan. Jangan kita kakaknya ngasih jilbab cantik-cantik ya, akhirnya anak jadi payah, udah susah lagi jadi apa namanya? Nggak mau jadi laki tulen gitu. Nah ini, ya. Kemudian yang berikutnya tadi fitrah individu sudah saya sampaikan. Yang berikutnya fitrah estetika dan bahasa. Anak itu suka keindahan, bahasanya juga ya terbatas lah bahasa anak-anak kita ini. Cuma kadang-kadang terkait mengenai bahasa ini, anak-anak kita ini dikaruniai kemampuan untuk berbahasa yang tinggi. Makanya kalau boleh, kalau bisa kita ngajarkan di usia dini ini mau bahasa apa saja sebenarnya, ya anak kecil-kecil ini itu cepat niru bahasa apa saja sebenarnya. 1, 1, waktu nanti dia tahu tuh 1, 2, 2, nah gitu kan, dibacakan terus begitu. Dia cepat dia dalam mempelajari satu bahasa. Usia anak-anak ini luar biasa. Ya, di situlah kita kemudian merasa bahwa ketika anak-anak ini bahasa di rumah kita itu positif, maka dia pun akan positif bahasanya. Lingkungan sekitarnya, alhamdulillah saya tinggal di pesantren, anak-anaknya tak ada yang bahasa, jarang lah bahasa kebun binatang. Tapi kalau kita di beberapa tempat itu banyak tuh bahasa-bahasa yang dapat keluar itu kan. Jadi di rumah anak kita entah apa dibilang, dapat dari mana anak? Nggak tahu dia, pokoknya dia baca itu aja. Tapi alhamdulillah kalau kita di lingkungan kita, yang di NPI alhamdulillah ustaz semua di Kupang dan sebagainya banyak ustaz kita yang tinggal, alhamdulillah lingkungannya sudah bagus. Kalau tidak, fitrah bahasanya juga akan bermain. Nah ini dia. Baru yang terakhir adalah ini yang terakhir yang mesti kita lakukan adalah bahwa anak kita ini dia punya fitrah fisik, fitrah indera secara masing-masing. Ya karena bagaimanapun setiap anak ini dia memang sedikit demi sedikit dia akan berkembang satu dengan lainnya. Maka di kita sesungguhnya adalah bahwa tugas kita itu adalah ibaratnya dia sudah ada benih sebenarnya di dalam diri dia. Allah menciptakannya dalam kondisi yang sempurna. Tugas kita kepada anak-anak kita adalah merawat dan menyalurkan benih-benih ini kepada tempat yang teratur, kepada yang sesuai. Anak yang punya bakat ini kasih dia tempat yang seperti itu. Ada yang punya ini kasih dia seperti ini. Artinya apa? Mereka sudah punya bakat yang Allah berikan kepadanya masing-masing. Tugas kita adalah hanya membantu anak kita ini menemukan bakatnya, menyalurkan minatnya, sehingga kelak ke depan dia akan menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Seorang yang sukses tidak menguasai semua, menguasai matematika, menguasai tidak. Cukup dia menguasai beberapa yang dia kuasai, yang dia kuatkan saja, maka insya Allah dia sudah bisa sukses di masa yang akan datang. Yang penting tugas kita adalah pastikan bakatnya itu yang kita salurkan, bukan kemauan kita orang tuanya. Anak gak kuat di sini dipaksakan juga di situ. Anak yang bisa kedokteran dipaksakan juga kedokteran. Harus seperti itu kan? Ada itu kalau kita. Kenapa bu anak kedokteran? IPA-nya rendah, matematika rendah, IPA-nya. Kok dipaksa? Ibunya dokter. Jadi mau anaknya dokter juga. Hati-hati nih. Nah kita orang tua harus lebih senantiasa melihat apa yang jadi bakatnya, salurkan kepada yang betul-betul dia kehendaki, bimbing dia. Intinya adalah jangan sampai fitrah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini tergerus. Tugas kita yang paling utama adalah jagalah fitrah keimanan anak-anak kita supaya kalaupun dia meninggal dunia wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini harapan kita bersama. Aku qauli hadza akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.